Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, merupakan salah satu langkah mundur, ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi di ruang kerjanya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Menurut Linus, sejak tahun 1947 sampai sekarang pembelajaran yang diterapkan mulai SD hingga SMA, semuanya berbasis materi, sehingga siswa dipaksa harus menghafal pembelajaran yang ada di buku tanpa ada pembanding. Simak penjelasan dan tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terkait dengan Merdeka Belajar dan rencana pengembangan SMK di NTT. Tetapi jangan lupa dukung channel News Daring dengan tekan subscribe, like, komentar, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan, biar Anda dapat mengikuti berita-berita terbaru di channel ini. Sampai 2013 dan juga seterusnya itu berbasis materi. Apa itu basis materi? Itu siswa dipaksa untuk menghafal bahan-bahan ajar, materi-materi ajar yang ada di buku-buku teks. Kalau kata buku teks itu segala-galanya yang benar tanpa ada cross check, pembanding dan kebenaran selanjutnya. Nah, itu masalahnya, sehingga lulusan-lulusan kita baik SD, SMP, SMA itu hanya boleh kita kata hanya belajar tahu tentang, tapi aplikasi dari sebuah konsep itu nol ke bawah. Nah, karena itu Puskor, Kementerian Pendidikan Kebudayaan memiliki kelembagaan salah satunya pusat kurikulum, mungkin melihat ini ada kelemahan, maka direview kurikulum secara total. Yang terakhir seperti yang kita dengar, Mas Nadiem Makarim menegaskan tidak ada penjurusan. Saya kira tidak ada penjurusan dari sisi pakar-pakar pendidikan. Di satu sisi ini sebuah langkah mundur. Kenapa? Dalam pandang psikologi, setiap anak ini mempunyai potensi dan bakat tersendiri. Tapi ini dipaksakan tidak ada penjurusan. Berarti untuk menciptakan sebuah spesialis nggak ada lagi. Nah, dari konsep pernyataan, maka ini adalah sebuah tantangan tersendiri, dipaksa untuk semua belajar tahu segala-galanya, tidak ada fokus. Kalau saya sebagai orang pendidikan tidak ada fokus, tapi ini kebijakan. Mari kita lihat ini hal yang positif dulu. Positif dengan menganut kurikulum dalam jangka waktu tertentu selalu dievaluasi keunggulan dan kelemahan. Tapi selama ini kan penerapan kurikulum tidak pernah dievaluasi. Nah, ini belum dievaluasi secara total. Tapi kapan kita menunggu evaluasi? Dalam perjalanan ini, dalam penilaian para ahli pendidikan kurikulum perlu direview sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan globalisasi. Ini saya kira ini lumrah. Nah, bagi masyarakat pendidikan itu pasti rasa gerah, tapi pada tataran kelompok pragmatis inilah yang dirindukan. Nah, dua hal ini kita sambut. Implementasi sekolah-sekolah terlebih di sekolah menengah atas tidak ada penjurusan ini, saya kira tidak ada coupling, tidak ada kasta siswa yang berkasta di dalam persekolahan. Karena jurusan IPA mendewa-dewa kami orang-orang terbaik, matematika kami orang terhebat, bahasa. Nah, ini jadi ini satu positif, tidak ada menghilang kasta-kasta di dalam proses pembelajaran, sehingga semua yang bahasa bisa belajar matematika belajar. Ini kenapa logika berpikir siswa kita itu dalam penilaian secara internasional itu sangat rendah. Itu istilah apa tekniknya itu nanti sangat rendah, sehingga dengan menghilang penjurusan ini saya kira seluruh siswa memiliki hak yang sama untuk belajar matematika, IPA, lain sebagainya sebagai kemahiran hidup mereka. Apakah ini hanya diterapkan kepada SMA atau SMK juga? Semua SMK pendekatan vokasional. Beda ya? Beda. Vokasional itu SMK itu semua itu sekolah belum selesai kalau bahasa sederhana.
harus berlanjut. Kalau SMK sekolah menghasilkan pekerjaan. Jadi penerapan seperti di SMK ini seperti apa nanti? Dia vokasional, pertukangan, pertanian, peternakan, terus tata boga, mereka berjalan seperti biasa. Tapi dalam konteks Nusa Tenggara Timur, tahun ajaran baru, kita mau dorong sekolah-sekolah SMK itu 6 bulan tuh harus sudah terjun. 6 bulan itu mulai dari kelas 10-11, prakteknya ada 6 bulan semua. 6 bulan semua. Kelas 1 2 bulan pengenalan awal langsung. Kelas 2 seluruh 6 bulan semua. Kelas 3. Supaya dia mahir, skillnya mahir, keterampilannya mahir. Nah, yang kurikulum baru ini menurut Bapak apakah ini berat atau tidak? Kurikulum baru sangat mudah dipelajari. Sangat kontekstual. Jadi tidak bertumbuh pada mendengar apa kata guru lagi. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Siswa lebih banyak proaktif mencari, menemukan. Ketika ada kemandekan, di situ guru masuk. Nah, sehingga konsep mereka belajar bisa jalan. Konsep sekolah bergerak bisa berjalan. Strategi yang Bapak berikan untuk mengembangkan SMA ini nanti kemudian orang mencintai daerah seperti apa? Pertama, kita menghadirkan sekolah-sekolah yang terlebih SMK ya, yang aspirasi dikehendaki oleh potensi daerah setempat, sehingga dia tidak mengalir ke kota cari pekerjaan atau TKI, uang juga sama. Itu yang kita kehendaki, sehingga gerakan SMK membangun desa, lalu Sema Avokada vokasi akademik di desa perlu kita hidupkan. Di Sema Avokada itu artinya apa? Kurikulum yang di SMK kayak pertanian, kita masuk jadi suplemen, menjadi sebuah pilihan, sehingga siswa dilatih ternak ayam, membayar kambing, tanam jagung berapa hektar, itu bisa bayar sendiri. Sehingga tamatan semua sama dengan minimal di bawah level SMK dari sisi vokasional. Sisi akademik oke, jadi dia teori bagus, keterampilan oke, tidak ada masalah. Kalau sekolah kejuruan memang diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dan mencari pekerjaan sendiri. Kuliah itu nomor urutnya sekian. Tapi data BPS kita, data BPS yang dirilis itu pengangguran justru dari SMK. Berarti kami dinas PK atau otoritas perlu mengupdate kembali kompetensi guru dan siswa, sehingga tidak menjadi sebuah beban. Sangat efektif karena sumber dana ini kan sekarang ada bergulut di desa paling banyak kan? Memang kalau program desa. Itu bagus, pertanyaan bagus. Justru itu kita membangun link dengan desa-desa. Dana desa yang turun setiap tahun itu tidak serta-merta memberi kontribusi perbaikan kehidupan yang layak. Contohnya angka kemiskinan yang ada di kabupaten masih, tapi stunting kita turun 20,9 per Agustus 2021. Nah, berarti ada gerakan yang sangat bagus yang dilakukan oleh PKK provinsi bersama Ibu PK Kabupaten Kota maupun Dikes PMD. Mudah-mudahan ini yang namanya kolaborasi benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas PMD Kabupaten, Pendidik Kabupaten, para pengambil kebijakan di daerah, tentu Pak Bupati. Ada kemauan teori yang bagus, saya kira ini kita. Dan salah satu buktinya di Bajawa itu dana-dana PMD ada kaitan sertir langsung dialihkan kepada Bank NTT. Di situ ada titik pembicaraan yang bagus. Sisa kepala daerah mengarahkan kepala desa bersama penyusunan pro kepada pengembangan UMK yang bernilai ekonomi atau hanya menghabiskan dana untuk pembangunan fisik. Dua hal yang harus kita petakan kembali. Dan ke depan kita mau dorong SMK semua PKL-nya kita sudah arahkan. PKL-nya di desa-desa. Akuntansi dia PKL-nya di kantor desa. Dia benahi manajemen pertanggungjawaban dana desa.
Oke. Yang TKJ komputer dia turun ke desa, PKN desa. Dan 6 bulan. 6 bulan membantu perbaikan sarana prasarana perbaikan internet di desa-desa yang jumlah desa 3.026 desa se-Nusa Tenggara Timur. Kira-kira dengan penerapan kurikulum ini Sudah berlangsung. mulai Lagi berjalan ini sih. Kalau Tanan Jagung Pandan lagi berjalan. Soal administrasi no problem. Tapi aksi nyata sudah berjalan. Ini kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat. Oke. Pertama kurikulum darurat hadir karena ada persoalan seperti pandemi Covid, bencana alam dan sebagainya. Darurat ini kapan saja bisa diterapkan. Tapi kuncinya kapasitas guru. Kalau guru mengerti bagus, mau jenis kurikulum darurat, militer, atau darurat bencana, itu kan soal administrasi. Ya, tapi bagaimana dari sehingga siswa tetap happy dan dia bisa terampil di bidangnya masing-masing. Saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita dukung SMK membangun desa sebagai koloni baru, tanda petik, untuk pertumbuhan dan percepatan ekonomi berbasis pertanian. Dan SMK bisa memberi kontribusi mengatasi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Dan kita lagi berjalan ini. Kalau kita sama-sama berjalan, maka angka kemiskinan yang disumbangkan dari berbagai masyarakat di desa, kabupaten kota 2023 atau sejenisnya bisa berseputar antara 12 sampai 18 atau 20. Idealnya 0% kalau mau. Jadi kita tidak boleh memelihara kemiskinan. Dan kami sekolah dari pendidikan membantu ini dari kapasitas kami dengan kesediaan tenaga milenial muda, petani muda akan tumbuh dan berkembang dari persekolahan. Dan ke depan sekolah-sekolah menengah atas kehilangan siswa. Sekolah SMA pasti tutup banyak. Kalau kita naik SK dengan pendapatan gini, sekolah menengah atas pasti ditutup semua karena ketiadaan siswa. Baik Bapak, terima kasih buat waktu dan Terima kesempatannya. kasih atas kunjungan silaturahmi investigasi jurnalistik di sektor pendidikan berbasis kompetensi dari persekolahan. Tuhan memberkati selalu, amin.